Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses. Amin. Selamat datang di channel Raji Tutor. Kali ini akan disajikan metode atau cara mengetik 10 jari buta atau dengan istilah lain blind system. Mengapa kok menggunakan metode blind system atau sistem 10 jari buta? Tidak menggunakan 2 telunjuk saja. Tentu saja karena dengan mengetik menggunakan 10 jari jelas lebih cepat dibanding dengan 2 jari. Dengan mengetik sistem 10 jari buta atau blind system, maka jari-jari sudah mempunyai tugas masing-masing untuk menekan tombol-tombol pada keyboard, sehingga akan terasa sangat lebih efektif. Kalau zaman dahulu, sewaktu belum ada komputer, sekitar tahun 1982 sampai tahun 1984, ketika itu masih menggunakan mesin ketik manual dengan berbagai merek yang sangat terkenal, diantaranya adalah Remington dan Brother. Apabila kita mengetik dengan mesin ketik manual, maka energi kita kalau mengetik dengan 2 jari jelas akan terkuras dan lebih lama, tentu saja cepat capek juga. Belum lagi keribetan lain, sebagai contoh apabila ada salah ketik, untuk membenarkan kita harus mentipek yang salah tadi, menunggu sampai kering, setelah itu baru dibenarkan dengan diketik ulang. Belum lagi kalau terjadi kendala pita, entah pita putus, entah pita sudah habis tinta, sudah terlanjur diketik, ternyata tidak muncul di kertas. Beda jauh dengan di era digital seperti saat ini, kita mengetik dengan menggunakan komputer, entah pakai notepad atau Word atau yang lain, kecanggihannya sangat terasa. Sebagai contoh, kalau kita salah ketik, tinggal tekan tombol delete. Atau kalau kita menginginkan perubahan huruf dari jenis-jenis huruf atau font, kita tinggal mengklik di pilihan font. Begitu juga ukuran huruf, warna, dan sebagainya. Dan yang lebih efektif lagi adalah kalau kita ingin mengcopy, kita cukup blok, copy, paste. Berapapun yang kita kendaki akan sangat dengan mudah kita lakukan. Kalau sewaktu menggunakan mesin ketik manual, untuk mengcopy jelas harus di fotokopi. Tidak bisa dengan model-model seperti yang dilakukan di komputer saat ini. Dengan menggunakan komputer dan mengetik dengan sistem 10 jari buta atau blind system, maka untuk menyelesaikan pekerjaan akan sangat cepat dan tidak terlalu menguras energi. Kemampuan mengetik yang baik akan sangat membantu pekerjaan, baik untuk tugas-tugas penulisan di sekolah, di kampus, di kantor, maupun di organisasi-organisasi. Namun sebelumnya tekan tombol subscribe notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Raji Tutor. Terima kasih. Sebelum memulai mengetik, maka ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan tegak, tidak miring. 2. Jari di atas tombol keyboard masing-masing. Jari kelingking kiri pada huruf A, pada tombol huruf S, jari tengah kiri pada tombol huruf D, jari telunjuk kiri pada huruf, jari telunjuk kanan pada huruf C, jari pada huruf K, jari manis kanan pada tombol L, dan kelingking kanan pada tombol titik koma. Yang ketiga, pundak tidak ditahan.
sehingga tidak cepat capek. Yang keempat, pandangan mata kepada teks dan tidak melihat pada tombol keyboard maupun hasil ketik atau di layar monitor, sehingga kita tetap fokus pada teks dan tidak membuang waktu untuk kehilangan kesempatan mengetik yang selanjutnya. 5. Telapak kaki rata pada lantai. Setelah semua disiapkan, teks sikap duduk yang sempurna, mulailah mengetik. Saya berprofesi sebagai typist atau pengetik cukup lama, yang diawali waktu itu sebagai instruktur di sebuah lembaga kursus mengetik di kota Yogyakarta. Sekitar 5 tahun. Setelah dari instruktur kursus mengetik, kebetulan banyak tawaran kerja, diantaranya di sebuah harian surat kabar yang terkemuka waktu itu, dan bergabunglah di harian terkemuka di Yogyakarta. Hanya berselang 3 tahun, ada tawaran lagi di harian yang lain, maka saya bergabung ke harian yang lain tadi. Dan hanya bertahan 3 tahun lagi, karena ada tawaran untuk bergabung di sebuah perusahaan daerah yang sangat terkemuka. Namun di samping itu, saya tetap mengembangkan diri secara otodidak. Belajar komputer yang waktu itu masih menggunakan DOS, belum Windows seperti sekarang untuk operating system. Lalu untuk pengolah katanya masih menggunakan WS, dan pengolah data menggunakan Lotus. Dan untuk database-nya DBase. Dalam perkembangan, saya tetap mengikuti setelah ada perubahan, ada MS Office. Saya pelajari juga dari mulai MS Word, MS Excel, maupun PowerPoint. Tidak berhenti di situ, tetap mengikuti perkembangan, belajar secara otodidak untuk grafis, baik Photoshop maupun CorelDRAW. Tidak berhenti di situ, belajar otodidak untuk web maupun program yang berbasis desktop, contohnya Visual Basic. Dan sampai sekarang masih tetap saya jalani, profesi mengetik juga masih, sebagai